Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali kita lanjutkan ya pelajaran kita hari ini tentang algo, topik yang keempat yaitu mengenai decision. Nah, Abang harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat belajarnya. Ingatlah, apa yang kalian kerjakan hari ini itu adalah sesuatu hal yang akan kalian terima di masa yang akan datang. Seperti kata sistem nilai kita di Medicom, ekses masa muda kalian akan dibayar 30 tahun kemudian ditambah dengan bunganya. Nah, jadi adik-adik dalam belajar, dalam kuliah sebagai mahasiswa-mahasiswi Amik Medicom, kalian perlu ingat, kalian harus semangat belajarnya. Karena apa yang kalian lakukan hari ini itu akan berdampak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, serius belajarnya sampai kalian paham, sampai kalian mengerti tentang topik setiap mata kuliah yang kalian pelajari di Amik Medicom. Ya, nah itu nasihat di awal perkuliahan ini yang ingin Abang sampaikan kepada kalian. Tetap semangat belajarnya. Nah, algo yang keempat kita belajar tentang decision ya. Nah, langsung saja kita akan pelajari tentang pengantarnya, apa yang dimaksud dengan decision. Jadi, dalam berbagai masalah kita sering diperhadapkan, tentu masalah pemrograman lainnya, dengan menentukan pilihan atau mengambil keputusan atas beberapa kondisi pilihan yang ada. Decision ini adalah istilah yang dikenal dalam komputer untuk pengambilan keputusan. Saat menentukan pilihan atau kondisi yang ada, kita harus memilih ya atau tidak. Ya, itulah namanya pilihan. Nah, decision itu artinya adalah pilihan, memilih. Sehingga kalau disimpulkan, decision itu berarti adalah suatu perintah yang biasa digunakan dalam pemrograman untuk menguji suatu kondisi yang ada, sehingga dapat menghasilkan nilai yang benar dalam artian sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Ya, jadi decision itu menguji suatu kondisi. Setelah diujinya maka dipilihnya mana jawaban yang paling benar. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari penggunaan decision atau pengujian kondisi yakni apabila ada seseorang yang harus memilih pakai payung atau tidak ketika kondisi sedang hujan. Nah, jadi apabila orang tersebut memilih pakai payung, maka dia tidak akan kehujanan. Sebaliknya apabila memilih tidak pakai payung, maka dia akan kehujanan. Nah, jadi ada dua kondisi, pakai payung atau tidak. Nah, tentu ada konsekuensinya atau hasil yang akan diterimanya. Nah, jadi ketika dia sesuai dengan kondisi, ya, maka hasilnya itulah yang akan dia terima. Nah, itu dia. Jadi tidak ada setengah-setengah. Jadi sesuai dengan kondisinya, pilihan yang akan diterimanya. Nah, itulah dia untuk decision dalam pemrograman. Atau dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini. Nah, bisa kita lihat ini gambar flowchart yang ada. Ada suatu kondisi. Kondisi itu kan bisa apa saja ya kondisinya. Tadi kondisinya hujan, itu contoh kehidupan sehari-hari. Bisa contohnya adalah kondisinya untuk kondisi nilai ya, untuk menentukan kelulusan atau ketidaklulusan. Nah, ada kondisinya. Jadi decision itu harus diketahui dulu kondisinya. Lalu bisa kita tentukan apa statementnya, block statementnya atau hasilnya yang akan ditampilkan. Kalau kondisinya ya, maka ini jika kondisi dipenuhi. Bahwa tidak, kondisi tidak terpenuhi. Oke, nah kita masuk saja ke contoh. Nah, misalnya di sini diminta contoh, buatlah flowchart untuk menentukan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan negatif atau positif. Ya, nah ini gambar flowchartnya. Dari flowchartnya ini nanti kita bisa memahami ternyata oh begini rupanya untuk penyelesaian decision atau kondisi dalam pemrograman. Oke, diawali dengan start, lalu input bilangan, karena kita mau menentukan bilangan itu positif atau negatif. Nah, lalu ada kondisinya.
Jadi setiap decision itu kondisinya harus diketahui terlebih dahulu. Kalau kondisinya tidak diketahui, tentu tidak bisa ditentukan hasilnya apa yang akan diterima. Ya. Nah, misalnya begini. Kondisinya adalah bilangan lebih besar sama dengan 0. Jadi jika bilangan lebih besar sama dengan 0, jadi jika di input bilangan ternyata bilangan itu lebih besar sama dengan 0, maka itu dikatakan bilangan positif. Tapi jika bilangan yang diinput tadi tidak lebih besar sama dengan 0, maka itu pastilah bilangan negatif. Nah, inilah dia. Untuk flowchart menentukan bilangan itu bilangan positif atau bilangan negatif. Oke. Contoh yang kedua. Buatlah flowchart untuk menentukan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Tadi positif atau negatif, sekarang genap atau ganjil. Ya. Nah, kita lihat flowchartnya. Start tetap, lalu ada input bilangan karena yang mau diuji itu adalah suatu bilangan angka. Maka di sini ada kondisinya adalah apabila bilangan, ya ini kan simbol decision ya atau if. Jika bisa kita baca jika bilangan mod 2 sama dengan 0. Ini kondisinya. Jadi kita harus tahu juga bagaimana menentukan kondisi. Ya. Nah, ini maksudnya apa ini, Bang? Gitu ya kan? Mod 2 itu adalah mod itu merupakan fungsi matematika yang ada dalam QBasic. Fungsinya adalah untuk mencari atau mendapatkan sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Jadi jika bilangan sisa hasil baginya mod 2 ya, sisa hasil baginya, sisa hasil bagi dari 2 ya, jadi sisa hasil bagi 2, mod sisa hasil bagi dari berapa? 2 sama dengan 0. Jadi jika sisa hasil baginya 0, maka itulah dikatakan bilangan genap. Artinya nggak ada sisanya. Misalnya ada sebuah bilangan, lalu dia dibagi dengan dirinya sendiri, lalu tidak ada sisanya, maka itu dikatakan bilangan genap. Kalau ada sisanya, itu dikatakan bilangan ganjil. Ya. Nanti kita lihat di programnya. Tapi kita harus bisa dulu menggambarkan flowchartnya sebagai berikut, menentukan kondisinya. Ya. Oke. Sekarang masuk contoh ketiga. Buatlah flowchart untuk menentukan gaji pegawai berdasarkan golongan. Jika goal A 100.000, jika goal B 250.000, goal C 400.000. Nah, bagaimana flowchartnya? Nah, tentu yang diinput bukan golongan lagi, bukan bilangan lagi, melainkan golongan. Maka kondisinya ini ada 3. Kalau tadi kan hanya 1 ya kondisinya. Yang selainnya yang tidak memenuhi itu adalah kondisi lainnya. Nah, ini 3. Maka jika golongan A, inilah dia. Ya, maka dia 100.000. Kalau tidak, maka dia adalah golongan B kondisinya. Jika golongan B, maka 250.000 yang akan dicetak atau ditampilkan gajinya. Ternyata dia bukan golongan B. Tidak, maka selainnya. Karena ada 3 tadi kondisinya. Maka yang dicetak adalah 400.000 dan diakhiri dengan flowchart simbol N. Oke. Nah, itu dia untuk flowchartnya. Nah, kita masuk ke perintah-perintah decisionnya. Dalam bahasa pemrograman QBasic ada 2 statement yang dipakai dalam hal pengerjaan masalah decision, yaitu yang pertama perintah if then else, yang kedua perintah select case dan unselect. Kita bahas yang pertama perintah if then else. Nah, if then else itu sudah ada bentuk umumnya atau sintaksnya, tinggal kita ikuti saja. Jadi itu perintahnya adalah diawali dengan if. Lalu apa nama variabel yang akan kita uji? Ya, tentu nanti di input kita kasih nama variabel. Nah, variabel inilah kita gunakan sebagai variabel uji. Lalu kita masuk kondisi. Ya, kondisinya apa? Lalu then, setelah itu hasilnya, statementnya atau block statementnya yang akan dicetak. Selainnya yang tidak sesuai dengan kondisi, maka inilah statement yang akan ditampilkan.
Ini untuk if tunggal, ya. If tunggal, ingat saja if-nya hanya satu, penggunaan if-nya. If tunggal. Kalau if tunggal berarti kondisinya hanya satu, namun jawabannya ada dua. Kondisinya ada satu, jawabannya dua. Itulah if tunggal. Lalu ada bentuk if jamak. Kalau if jamak, kondisinya ini lebih besar sama dengan dua, atau paling kecil dia dua kondisinya, ya. Kalau ini kan tadi satu, ya. Kalau bentuk if jamak, kondisi atau lebih besar dari dua, sebagai berikut dia bentuk umumnya. If variabel kondisi 1, else if kondisi 2, else if kondisi 3, dan seterusnya. Ya, jadi perintah if-nya tidak hanya satu saja, tapi sudah ada di sini if, di sini juga udah ada if, ya, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, itu dia bentuk umum dari if jamak. Oke, nah kita masuk ke contoh program, ya. Misalnya kita diminta kode program untuk contoh 1, 2, 3 dengan menggunakan perintah if, ya. Contoh 1 tadi adalah bagaimana menentukan sebuah bilangan itu adalah bilangan positif atau negatif. Kita menggunakan perintah if dan else. Maka kita masukkanlah, kita ketikkan kode programnya. Ya, ini dia. Ya. Lalu kita ketiklah programnya sesuai materi yang sudah saya buatkan. Oke. CLS, ya. Lalu input, tentu dimasukkan dulu dia, ada perintah input, masukkan bilangan. Ya, ini perintah input biasa, ya. Lalu kita tentukan variabelnya, kita kasih variabelnya adalah bil. Jangan pakai tanda string karena ini yang dimasukkan adalah angka, ya, bil. Lalu kita masuklah ke pengujiannya, perintah if, maka kita buatlah if. Nah, nama variabelnya adalah bil. If bil kondisinya adalah lebih besar sama dengan 0, lalu then. Nah, ini dia. Bilnya kita samakan saja, ya. Bil tadi variabelnya itu seperti ini, bil. Yang ini, ya. Variabel yang kita deklarasikan kita gunakan. If bil lebih besar sama dengan 0, then kita print lah itu, print petik ganda, ini adalah bilangan positif. Bilangan positif. Oke, selainnya else. Nah, jadi hanya dua aja dia. Print bilangan negatif. Bilangan negatif. Oke, kalau sudah, tutup dengan perintah endif. Oke. Ini dia program untuk contoh 1 menggunakan perintah if dan else. Kalau sudah, kita jalankan. F5. Ya, kita lihat ada muncul masukkan bilangan. Abang masukkan bilangan misalnya 8, ya. 8 itu lebih besar dari 0 tidak? Lebih besar, ya. Maka itu akan menjadi atau menampilkan bilangan positif, ya. Oke, kita jalankan lagi F5. Kita masukkan dia minus 8. Iya, tadi 8 dia bilangan positif, ini kita kasih minus 8. Maka yang muncul adalah bilangan negatif karena minus 8 tidak lebih besar atau sama dengan 0. Nah, begitu dia urutan logikanya pengerjaan program decision. Bisa, ya? Bisa, ya, adik-adik semua, ya? Abang harapkan mudahlah untuk mengikutinya. Nah, ini kode programnya. Jadi tinggal kalian ikuti aja sintaksnya atau bentuk umumnya dan pahami. Nah, ini dia untuk satu kondisi. Kondisinya hanya bilangan lebih besar sama dengan 0. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke contoh 2. Contoh 2 ini adalah bagaimana menentukan bilangan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya. Oke, kita hapus saja yang lama.
untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Ya, ini kita tetap masih kita gunakan bilangan input, masukkan bilangan, masih variabel bil, lalu kita gunakan dia pengujian kondisinya. If bil mod 2 sama dengan 0, then ya. Nah, mod ini adalah fungsi untuk mencari sisa bagi, ya. Hasil baginya dulu dia dibagi 2 dulu, dia sisa baginya apakah dia 0, itu maksudnya. Ketika bilangan yang kita input, if ya, if jika bilangan yang diinput dibagi 2, sisa baginya sama dengan 0, nah itu maksudnya. Nah, kalau dia 0, ini adalah print, ini dikatakan sebagai bilangan genap, ya. Selainnya else print bilangan ganjil, tutup dengan endif. Oke, ya. Itu saja contoh 2 untuk programnya. Kita jalankan, tekan F5, masukkan bilangan. Saya masukkan dulu angka 4, ya. 4 itu ya tak usah diproses pun kita tahu itu adalah bilangan genap. Tapi kita lakukan dengan program pengujian decision, kita lihat hasilnya bahwasanya 4 adalah bilangan genap, ya. Itu dia kode program untuk menampilkan bilangan genap, menguji suatu kondisi untuk menampilkan keterangan bilangan genap dan bilangan ganjil. Kita coba yang lain, misalnya 9 itu tentu bilangan ganjil. Oke, kita jalankan lagi F5, kita kasih nilainya adalah 11, enter, bilangan ganjil, dan seterusnya, ya. Nah, itu dia untuk contoh yang kedua, menentukan bilangan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Contoh yang ketiga, menentukan gaji karyawan berdasarkan golongan. Nah, sudah diketahui di sini ada kondisinya, ya. Kondisinya adalah kalau dia golongan A 100, golongan B 250, golongan C itu adalah 400. Oke, bagaimana kode programnya untuk contoh yang ketiga, ya. Oke, contoh ketiga kita hapus saja lagi CLS, lalu kita input. Kali ini kita masukkan golongan, sama dengan kita kasih namanya gold string. Kenapa string? Karena yang diinput adalah karakter. Kalau tadi kan dia angka, ya, maka harus pakai simbol string. Lalu kita lakukan pengujian. If gold string sama dengan yang pertama adalah A. Ini artinya kalau dia golongannya A, maka kita cetak adalah gajinya 100.000. Gak usah pakai tanda petik ganda karena yang mau dicetak itu adalah angka. Else if gold string sama dengan B, then ya, maka ini print yang kedua adalah 250.000 kalau dia golongannya B. Selainnya print 400.000. Tutup dengan endif. Oke. Ya, ini dia. Kita jalankan F5. Golongannya A, maka yang muncul adalah 100.000. F5 lagi. Golongan B 250.000. F5 lagi. Golongan C, enter, yang muncul 400.000. Nah, itu dia untuk pengujian dengan if. Nah, perlu abang sampaikan untuk perintah if dan else ini, karena dia ada perintah selainnya, maka apa saja golongan selain dia itu A, B, maka dianggap dia adalah golongan C. Contoh, saya masukkan golongan F. F kan nggak ada sebenarnya, ya. Yang ada kan di kondisi itu A, B, C. Tapi kita buat F. F itu tidak termasuk A. F itu tidak termasuk B. Maka dianggap dia selainnya, else, selainnya. Maka yang muncul adalah 400.000. Nah, inilah kelemahan sebenarnya juga dari perintah if dan else. Karena dia tidak
membatasi kondisi yang satu persatu. Dianggap selainnya itu adalah sama dengan yang lainnya, walaupun itu berbeda dengan kondisi yang sudah ditetapkan. Contohnya F tadi nggak ada, tapi dianggap dia gajinya adalah 400.000. Selainnya, itulah else. Ya. Nah, nanti ini bisa dijawab atau dibuat solusinya dengan perintah yang kedua, yaitu select case. Select case itu adalah apa yang terdaftar di kondisi itulah yang memiliki jawaban. Di luar itu dia tidak ada jawaban. Ya. Oke. Nah, ini dia untuk program yang ketiga, menentukan gaji karyawan berdasarkan golongan, penggunaan perintah decision if then else. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke select case. Select case itu seperti ini bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya mirip saja juga dengan perintah if then else, hanya perintahnya menjadi select case, variabel case is, kondisi 1 apa jawaban 1, kondisi 2 apa jawaban 2, kondisi 3 apa jawaban yang 3, kondisi lainnya dan jawaban lainnya diakhiri dengan end select. Oke. Nah, contoh kasusnya sama kita buat ya, contoh 1 bagaimana bilangan, tapi kita menggunakan perintah select case. Ya. Kita akan buktikan untuk menyelesaikan contoh yang pertama. Contoh pertama tadi untuk menentukan bilangan itu negatif atau positif. CLS kita input juga, tetap input, masukkan bilangan, kita kasih nama variabelnya adalah bilangan. Nah, lalu kita langsung gunakan bentuk umumnya untuk select case. Iya, select case itu adalah select case variable. Maka kita buatlah select case, variabelnya adalah bill. Ya. Oke, lalu kita buat case is lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama. Case is. Nah, dianggapnya itu kondisi yang pertama. Lalu kita cetak print, ini adalah bilangan positif. Case else sama seperti else, case else ini kita cetak print bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Lalu tutup dengan perintah end select. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk menguji ya menggunakan perintah select case, menentukan bilangan itu positif atau negatif. Kita jalankan F5, masukkan bilangannya 5, ini adalah bilangan positif. F5 kembali, kita buat 4 adalah bilangan positif. F5 kembali, kita buat dia minus 3 adalah bilangan negatif. Nah, berhasil ya menggunakan perintah select case. Oke. Nah, biar kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 untuk menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan select case ya. Ini kita deklarasikan variabel yang baru. Oke ya. Sekarang kita buat contoh yang kedua dengan select case, CLS sama input, masukkan bilangan bill. Kita kasih dia ada nih namanya sisa, variabel yang baru kita buat bahwa sisa ini sama dengan bilangan mod 2. Itu rumusnya, kondisinya ya, kondisinya. Maka select case sisa, jadi sisa yang kita gunakan sisa. Case is, jika sisa itu sama dengan 0, maka ini adalah bilangan genap. Bilangan genap. Maka case else ini adalah print bilangan ganjil. Maka ditutup dengan perintah end select. Oke. Kalau sudah kita jalankan, masukkan bilangan 4 bilangan genap ya, F5 5 bilangan ganjil.
F5 7 bilangan ganjil. Oke ya, mudah ya. Nah, apalagi kan kita belajarnya online lewat video, kalian bisa putar-putar kembali ya, ulang kembali videonya supaya ya pasti nggak salah lah, karena sudah ada contoh programnya dari materi, dari video pun juga sudah abang jalankan dan sudah jalan dan muncul hasilnya, jadi pasti bisa lah. Oke, kita lanjut yang ketiga, bagaimana menentukan gaji karyawan menggunakan perintah select case. Ya, saya hapus aja lagi, nggak apa-apa. Input, masukkan golongan, ya, golongan kita kasih namanya goal string. Maka kita buatlah select case, namanya variabel adalah goal string. Lalu case is sama dengan yang pertama adalah A, maka kita cetak dia ini gajinya adalah 100.000. Case is sama dengan petik ganda B, maka print 250.000. Lalu case else print 400.000. Oke, diakhiri dengan perintah and select. Oke. Kita F5 kan, masukkan golongannya A, maka muncul 100.000. F5 golongannya B, 250.000. F5 kita buat C, 400.000. Nah, kita buat yang tidak ada bagaimana? F, maka yang muncul 400.000. Nah, bagaimana supaya yang lain tidak ada? Nah, di sini kita tambahkan, jangan pakai case else, ya. Maka kita gantilah ini menjadi case is sama dengan C. Oke, ya. Tidak ada yang lain, ya. Case else itu kan selainnya. Ini nggak ada yang lainnya, nggak diterima selain A, B, C, maka dia tidak akan ada. Kita coba F5, A masih 100.000, B 250.000, C 400.000. Kita F5 kan, kita buat dia F, maka dia nggak muncul, nggak ada muncul. Nah, ini kelebihan dari perintah decision dengan select case. Jadi tidak ada selainnya, bisa kita tambahkan, ya. Nah, ini jadi dirubah sedikit, saya menghapus di sini case nya, langsung saja case is sama dengan C. Jadi di luar dari sini maka tidak ada jawaban yang lainnya. Nah, itulah select case. Oke, ya. Nah, ini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan memahaminya kemana arah algoritma pemrograman ini untuk topik decision. Menguji suatu kondisi untuk menghasilkan jawaban yang paling benar dan tepat atau sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kondisi kita yang menentukan. Jadi harus ada dulu kondisinya, apa output yang mau kita tampilkan itu harus jelas dulu, maka kita bisa menyelesaikan pemrogramannya. Ini dulu pertemuan kita ya adik-adik semua. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan selamat pagi semuanya.